Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lucy, akhirnya bisa ketemu. Iya, bagaimana kabarnya Bu Eis? Alhamdulillah sehat Bu Lucy, semoga Bu Lucy juga sehat ya. Iya, Biar bisa mendampingi saya. Kita kemarin janjian ngobrol ya. Ye. Ya, kira-kira ini apa yang mau diobrolkan Bu Eis sama saya? Oke Bu, saya butuh bantuannya Bu Lucy untuk mengamati saya. Ini kan ada murid saya. Kemarin itu minta waktu untuk cerita-cerita, untuk ngobrol, pengen mencari solusi. Mungkin kayaknya Bu, kalau saya lihat kemarin dia minta waktu itu solusi, jadi saya pengen menerapkan kucing dengan alupita Bu Lucy. Semoga saya ada masukan dari Bu Lucy seperti apa yang saya praktekkan kucingnya itu Bu Lucy. Iya, kalau kita lihat rubriknya coaching itu ada beberapa kompetensi Bu ya. Oke Bu. Ya, itu apa saja Bu kompetensinya? Yang saya ingat ada 3 Bu Lucy. Yang satu kehadiran kita dan mendengarkan aktif Bu Lucy. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Lalu yang ketiga memberdayakan diri kita. Itu Bu Lucy. Ya, kalau dilihat dari rubriknya itu, kategorinya itu, kira-kira Bu Eis ada di level berapa? Posisi mana? Kalau mendengarkan aktif saya di level 4 Bu Lucy. Kalau mendengarkan aktif insya Allah saya sudah bisa. Tapi yang masih saya harus rem itu di ini Bu Lucy, memberdayakan kucing. Jadi kalau pemahaman saya memberdayakan kucing itu kan kita harus benar-benar menahan diri Bu Lucy, benar-benar menahan diri supaya kita nggak ngasih solusi, nggak ngasih jawaban, tidak mengarahkan gitu loh Bu Lucy lah. Namanya saya kan seneng ngomong Bu Lucy, jadi kayaknya mau ngerem ngomong itu kayaknya pengen ngomong aja, pengen nasehatin aja gitu loh Bu Lucy. Padahal kalau di kucing itu kan kita harus benar-benar sabar, benar-benar mendengar. Nah itu sebenarnya saya sudah bisa mendengar terbuka, tapi ya itu nggak bisa nahan mau ngasih solusi aja Bu Lucy. biar anaknya itu tercerahkan sok-sokan gitu Bu Lucy. Berarti dari 3 kompetensi itu yang ingin dinaikkan levelnya Bu Eis itu ada di yang memberdayakan kucing. Oh iya, ada di memberdayakan. Saya itu masih di level ya antara 2-3 itu sudah Bu Lucy. Harapannya ada di level Harapannya ada di level harapannya sempurna di 4 Bu Lucy. Sempurna di 4. Harapannya sempurna di 4. Oke. Kita langsung aja Bu, praktek monggo. Oh nggih Bu, kebetulan lancar Bu Eis ya. Nggih, amin Bu Lucy. Assalamualaikum Andi. Alhamdulillah Andi pas jalan ke sini sudah terasa ini ya kalau itu sudah siap ini. Iya Bu. Iya, bagaimana hari ini? Iya, kemarin katanya Andi mau cerita-cerita, maaf ya kemarin itu banyak koreksian jadi ibu tunda hari ini. Hari ini bisa ya Andi? Iya, enggak apa-apa Bu. Iya, ini sedang pelajaran atau sudah izin? Ini jamnya apa ini? Ini sekarang bu gurunya lagi jam kos Bu, tapi ada tugas sudah selesai tapi. Oh sudah selesai, alhamdulillah, masya Allah. Ada yang bisa dibantu Andi? Kemarin katanya pengen ngobrol-ngobrol sama ibu. Iya Bu. Apa? Itu saya mengalami kesulitan Bu untuk pelajaran matematika. Itu karena sebetulnya saya sih suka dengan pelajaran matematika, tapi kalau soalnya sudah panjang-panjang gitu saya jadi tidak bisa ngerjakan. Soal panjang-panjang itu soal yang kayak apa? Iya, yang ada tulisannya kata-kata itu seperti soal cerita gitu.
Jadi Andi merasa punya kesulitan di matematika yang soal cerita. Iya, ya jadinya Hmm. kalau nggak bisa terus nggak suka saya, nggak senang. Tapi awalnya suka matematika ya? Iya suka, kalau Hmm. gampang terus biar bisa. Mm-mm. Nah itu suka. Tapi sekarang Andi gimana? Masih suka atau berubah tidak suka ini sama matematika ini? Tetap suka sih karena banyak tantangannya gitu. Sekarang Bu Guru pengen tahu dulu, Andi pengen ngobrol sama Ibu itu pengennya kemana arahnya, pengennya dapat apa ngobrol sama Ibu? Iya Bu, ingin konsultasi sama Ibu, mungkin supaya nanti saya menjadi bisa mengerjakan kalimat atau pertanyaan yang tentang soal cerita. Itu gimana cara memahaminya supaya mudah mengerjakan gitu. Nah, berarti Andi pengen menemukan solusi ya, gimana caranya supaya bisa memahami soal cerita di matematika, gitu ya? Iya betul. Nah, sekarang kan Andi pengen mencari solusi, pengen mencari tahu gimana supaya bisa memahami soal cerita. Nah, menurut Andi yang soal yang bisa dipahami, soal yang bisa dimengerti, yang mudah dikerjakan, itu soal yang seperti apa? Ya kalau misalkan penjumlahan dikurangi, kapan harus pakai dikurangi, kapan harus dikali, itu kadang-kadang saya kali ternyata ditambah katanya gitu. Itu Berarti menurut Andi apa yang harus Andi lakukan supaya kata saya sih dikali ternyata kok ditambah gitu. Berarti menurut Andi apa yang harus Andi lakukan supaya nggak keliru lagi, harusnya ditambah kok dikali gitu? ya menurut saya harus memahami apa kalimat soalnya itu. Nah, sebelumnya dia itu mau diapakan gitu, apa ditambah, apa dikali gitu. Iya. Terus menurut Andi gimana caranya supaya memahami? Bagaimana caranya memahami soal cerita? Kalau menurut pandangannya Andi gimana caranya memahaminya? Ya kalau menurut saya memilih soal yang mudah dulu. Yang mudah Lalu? dulu, kemudian mencontoh contoh dari Pak Guru, dicontoh dulu, ditulis ulang gitu. Ya dicontoh apanya? Jawabannya itu Jawabannya. iya, jawabannya dari Pak Guru yang sudah dijelaskan itu dicontoh gitu ya. Mungkin ditulis berkali-kali supaya lancar. Lalu ada lagi? Kalau ya, setelah itu mungkin lihat di YouTube. Lihat apa YouTube? Video apa? Gimana Bu? Yang dilihat di YouTube video apa? Tentang cara mengerjakan soal tentang itu. Nah, berarti Andi berusaha pengen memahami. Sekarang Andi pengen mencoba dengan cara memilih soal yang mudah dulu. Jadi mau mengerjakan milih yang mudah-mudah dulu. Gitu ya. Lalu Andi kepingin mencontoh jawaban. Mungkin maksudnya Andi caranya ya, cara jawabannya, cara menjawabnya yang dari guru itu ditulis berulang-ulang. Ya. Lalu yang ketiga mau cari latihan soal di YouTube, mau dilihat. Iya. Gitu ya. Iya. Berarti ada 3 ini solusinya yang akan dikerjakan sama Andi ya. Iya. Iya. Dari 3 itu kira-kira mana yang bisa dikerjakan dulu sama Andi, yang mau dikerjakan terlebih dahulu? Ya, yang ingin saya kerjakan dulu ini menulis berulang-ulang. Menulis berulang-ulang yang dari contoh di papan yang dikasih guru itu ya. Iya. Kapan itu mau dilakukan Andi? Ya mulai
besok kalau sudah ada jam matematika. Oh, setelah ada jam matematika, di saat jam matematika ya. Lalu menurut Andi kira-kira ini dari langkah-langkah yang Andi temukan tadi, gagasan yang Andi temukan, pengennya saya ada 3 tadi, mau memilih soal yang mudah dulu, lalu saya mau mencatat berulang-ulang, menyentuh punyanya guru, terus mau lihat video di YouTube, itu Andi kan milih yang mau dikerjakan dulu, yang mencontoh punyanya guru. Nah, menurut Andi, apakah itu bisa yakin berjalan dengan lancar? Bisa membuat Andi lebih memahami kalau dengan menulis berulang-ulang? Iya, yakin. Yakin ya. Akhirnya nanti saya menjadi lancar mengerjakan seperti itu. Jadi kalau ada soal seperti itu, nah bisa ngerjakan. Nah, langkah-langkahnya sudah saya pahami karena saya sudah berkali-kali. Berarti yakin ya kalau mencontoh itu bisa berulang kali dan membuat semakin ingat gitu ya? Iya, Bu. Lalu kalau sudah mencontoh itu, mana lagi yang akan Andi lakukan? Kan yang pertama tadi mau dikerjakan mulai setelah ada jam pelajaran matematika itu kan. Selain itu, langkah selanjutnya apa yang akan Andi lakukan dari 3 itu setelah mencontoh itu? Ya. Yang semakin mendukung pemahamannya Andi. Iya. Nanti saya bisa cari soal-soal latihan lain, tidak harus dari Pak Guru, misalnya dari YouTube tadi. Karena kalau hanya seperti yang senyontoh dengan Pak Guru tadi, jangan-jangan besok Pak Guru ngasih soalnya beda lagi. Akhirnya sulit lagi. Berarti langkah selanjutnya itu mau lihat di YouTube, cari soal-soal di YouTube ya? Iya, iya. Kapan ini mau dilakukan ini? Ya, nanti kalau sudah lancar ini, waktu nyontoh itu lancar, nyatanya lancar. Oh gitu, berarti mau lihat video di YouTube itu kalau sudah lancar. Iya. Berarti yang pertama mau nyatet dulu, nyontoh punya guru, baru lihat video YouTube kalau sudah lancar, gitu ya? Iya, iya. Menurut Andi kalau 2 itu dilakukan lebih bisa paham? Ya semakin paham dan menambah juga model-model soal selain yang disampaikan Pak Guru itu. Berarti Andi akan segera melakukan saat ada jam pelajaran matematika ya? Bu. Iya, iya Bu, betul. Pelajaran matematika hari apa? Hari Kamis Bu. Kamis hari Kamis. Sekarang hari Sabtu. Kamis dan Sabtu. Sekarang hari Senin Bu. 3 hari lagi. Senin, berarti 3 hari lagi. 3 hari lagi. Ya, Bu. Baik. Andi 3 hari lagi Andi akan melakukan mencoba menulis berulang-ulang soal yang dicontohkan oleh Pak Guru. Lalu itu dulu sudah bisa, nanti itu sudah lancar, nanti mencari contoh soal model yang lain di YouTube Bu. Sudah itu aja ya. Iya Bu, sementara itu dulu yang membuat Andi yakin ya. Iya. Baik, Andi. Berarti dari kita ngobrol-ngobrol tadi, Andi merasa sudah mendapatkan solusi apa belum untuk kebingungannya Andi? Oh iya Bu, nanti saya coba Bu. Saya sudah menemukan cara, mungkin itu yang menurut saya nanti bisa memperlancar dan saya menjadi bisa menyelesaikan soal-soal yang soal cerita. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Jadi dari ngobrol sama Ibu tadi, apa yang Andi rasakan sekarang? Iya, saya lebih saya senang bisa ngobrol dengan Bu Is, dan dengan dibantu dari Bu Is tadi saya bisa menemukan
penyelesaian dari masalah yang saya hadapi, Bois. Itu Bois. Ya, alhamdulillah ya. Berarti 3 hari lagi Andi akan mulai beraksi ya. Iya, iya Bois. Nah, ya berarti nanti kita akan ngobrol lagi, kita akan cari waktu lagi untuk ngobrol lagi untuk melihat bagaimana perkembangannya. Apakah yang sudah dilakukan Andi itu ada peningkatan, misalkan dengan melakukan beberapa aksi tadi, mau mencatat, mau melihat video di YouTube, apakah nanti memang pemahamannya Andi kepada soal cerita itu sudah ada peningkatan, gitu ya? Terima kasih. Aku pengen ngobrol-ngobrol lagi, ya. Ya sudah Andi, kembali dulu ke kelas. Terima kasih. Siapa tahu Bois. sudah nanti jam pelajaran ya. Terima kasih. Sama-sama Andi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Bois perasaannya setelah coaching dengan muridnya? Ya, alhamdulillah Bu, merasa bersyukur murid itu mau cerita ke kita, mau ngobrol sama kita, itu sangat bersyukur Bu. Iya. Karena anak-anak sekarang itu kan jarang yang mau cerita ke guru Bu. Iya, anak sekarang lebih tertutup ya. Tidak mau ngobrol, khawatir dimarahi, khawatir nanti disalahkan, gitu Bu. Iya. Tapi alhamdulillah kalau sudah ada anak yang percaya kepada kita guru. Benar-benar sekali. Setelah ngobrol dengan murid tadi, kira-kira Bu Is sudah merasa ada di posisi mana dari kompetensi? Alhamdulillah Bu. Nggih. Alhamdulillah saya sudah ada peningkatan. Yang tadinya saya itu benar-benar pengennya cepet-cepet ngasih solusi, pengennya cepet-cepet menyelesaikan pembicaraan dengan kita memberi nasihat. Ini hari ini tuh saya lebih banyak mendengar dan saya lebih banyak ngerem Bu. Saya benar-benar memberdayakan Andi tadi Bu. Dia mikir tadi bagaimana dia harus mencari solusi, menemukan jawaban untuk permasalahannya Bu. Benar sekali. Terima kasih Bu Is ya sudah memberi kesempatan saya untuk mengamati Bu Is tadi coaching bersama anak didiknya. Boleh saya yang terima kasih Bu. Ya. Boleh saya memberi masukan Bu Is? Boleh Bu, ini yang saya tunggu Bu. Bu Is, selama coaching tadi dengan peserta didiknya sudah bagus, sudah lancar dan mampu menahan emosi. Jadi kita kadang tidak kebablasan ya bertanya, sekalipun kita ingin memberi solusi, tapi Bu Is sudah bisa menggali potensi yang ada pada peserta didiknya tadi. Sudah bagus Bu Is, saya rasa sudah naik level ini Bu Is. Alhamdulillah sudah bisa naik tangga saya. Iya. Dan untuk lanjutannya ini Bu Is, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Is? Ya, untuk menyeimbangkan memberdayakan kucing ini saya pengen ini Bu, meningkatkan juga kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena menurut saya kalau kita memberikan pertanyaan berbobot ini pasti kita akan semakin mengembangkan kucing kita Bu. Iya, benar sekali. Pertanyaan berbobot tadi, tapi pada saat tadi saya sedikit memberi masukan ya antara mengidentifikasi, terus aksi nyatanya dan kelanjutannya tahap 3 itu bertanggung jawab. Itu yang belum sempat Bu Is tanyakan itu mungkin tadi peserta didik harus minta dukungan siapa. Oh iya Bu. Ya, tadi sempat lupa ya, karena untuk melihat YouTube, untuk belajar di rumah, peserta didik kan tidak mungkin membawa HP di sekolah. Jadi peserta didik otomatis belajar metode-metode matematika yang ia inginkan itu tentu saja di rumahnya. Tetapi kan tidak sembarang dengan leluasa anak didik ini memegang HP. Jadi paling tidak kan dukungan dari kolaborasi antara orang tua dan peserta didik itu memang dibutuhkan agar dia agar dia juga bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, seperti itu, bertanggung jawab pada diri sendiri. Nggih Bu, nggih. Langkah apa saja yang ingin dilakukan Bu Is untuk meningkatkan kompetensi kucing ini? Kalau untuk meningkatkan kompetensi jelas saya harus sering melakukan praktek kucing Bu. Jadi saya akan membuat anak-anak nyaman juga
kepada saya, nanti saya ya memang kita harus memberi contoh bahwa sebenarnya cerita ke guru itu bukan tujuannya untuk dicari salahnya, bukan untuk dihakimi. Karena selama ini di pikirannya anak-anak kalau cerita ke guru itu nanti dimarahin, nanti jelek, nanti aku disalahkan seperti itu. Makanya kita harus benar-benar sering melakukan praktik kucing. Jadi anak-anak itu setelah tahu, oh ternyata ngobrol sama Bu Ei, sama Bu Guru itu saya nggak dimarahi, saya loh malah dibantu mencari solusi sendiri. Ya mungkin kalau anak-anak masih merasa bukan sampai setinggi itu persepsinya, paling tidak mereka merasa nyaman dan mau bercerita. Baru di situ kita masuk untuk membantu. Gitu Bu. Selain langkah yang pertama tadi, mungkin ada langkah selanjutnya dari Bu Eis. Sementara itu dulu Bu. Oke, sementara itu dulu ya, itu yang anak-anak buat merasa nyaman itu. Kalau anak sudah nyaman kan banyak yang datang ke kita dan kita akan sering melakukan kucing. Berarti Bu Eis harus sering-sering melakukan praktek kucing terhadap anak-anak gitu. Iya Bu. Kapan kira-kira itu Bu Eis sering-sering dilakukan mungkin? Secepatnya Bu, begitu ada anak yang minta waktu, saya pasti akan segera meluangkan waktu. Iya. Kira-kira ini Bu Eis masih perlu bantuan dari saya ndak ini? Ya jelas Bu Lucy, kalau itu mas jangan ditanya, kalau saya kan memang butuh pendampingannya Bu Lucy. Pasti ada masukan-masukan yang membangun untuk saya. Ya. Mudah-mudahan nanti sambung silaturahmi kembali nggih. Insya Allah Bu Lucy, terima kasih banyak pendampingannya, masukannya. Ya benar-benar ini benar-benar bisa meningkatkan kompetensi saya. Namanya manusia pasti ada salah-salahnya ya Bu Lucy. Iya sama Bu, ada manusia sempurna. Terus belajar dan belajar. Oke Bu Lucy. Mungkin ada harapan Bu Eis setelah obrolan kita ini? Harapannya apa yang saya inginkan tadi, anak-anak merasa nyaman, kemudian sering melakukan kucing. Nah ini akan meningkatkan kompetensi saya Bu Lucy, kompetensi di mempraktikkan kucing nanti, baik dengan teman, terutama dengan anak-anak dulu. Kalau memang sudah ini mungkin dengan teman-teman juga tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman memang merasa mempercayai saya, mau bercerita, mau dibantu, ya saya sangat terbuka Bu Lucy. Iya, semangat Bu Eis ya, semoga belajar terima kasih kucingnya yang berkelanjutan nanti lancar semua peserta didiknya. Insya Allah. Terima kasih banyak Bu Lucy. Sama-sama. Mungkin sampai di sini dulu kita cukupkan obrolan ini Bu Eis. Sampai jumpa lagi. Sama-sama Bu Lucy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.